Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau buat rangkaian interlock. Jadi rangkaian interlock pengunci kerja dari motor ya. Jadi ada dua kontaktor. Seandainya kontaktor pertama di run ya, di on kan, kontaktor kedua tuh nggak bisa jalan. Begitu juga sebaliknya. Jadi rangkaian interlock antara dua pompa atau dua motor. Nah, cara kerjanya ini banyak dipakai, diadopsi dalam beberapa rangkaian ya, rangkaian start delta, rangkaian forward reverse motor juga ya. Nah, sekarang kita buat rangkaian interlocknya ya. Kita mulai. Jadi saya pasang dari nol dulu ya, dari nol, dari sumber power ini ke coil ya, ke coil kontaktor di A2 ya, kontaktor 1, kontaktor 2 masuk ya di jumper, lalu ke lampu ya, masing-masing lampu. Untuk lampu indikator power on, ini untuk motor 1 dan ini untuk motor 2. Jadi kontaktor 1, kontaktor 2. Kabel nolnya sudah terpasang ya teman-teman, dari line ya, dari sumber power netral kita jumper ya, masuk ke kontaktor 1 di A2, di kontaktor 2 juga di A2, kita jumper saja, lalu kita jumper langsung ke pilot lamp ya, masing-masing pilot lamp. Ya, untuk selanjutnya nanti saya pasang powernya dulu ya. Jadi dari kabel power sumber lain ini masuk ke MCB, nanti saya jumper saja ya, masing-masing MCB. Biar gampang ya, saya jumper saja, nanti keluarnya langsung ke masing-masing kontaktor. Kabel power bagian bawah sudah terpasang ya, ini dari power langsung masuk ke MCB control, lalu kita jumper untuk ke masing-masing MCB beban ya, MCB beban dari MCB untuk pompa 1 dan pompa 2. Selanjutnya ya, dari output MCB control nanti saya bagi dua ya, saya jumper ke lampu 1 sebagai kontrol dan satunya langsung ke push button NC. Selanjutnya ya, dari MCB 2 ini kita masukkan ke input kontaktor 1 di L1 ya. MCB 3 kita masukkan ke kontaktor 2 di L1 juga. Nanti outputnya dari T1 ya, T1 kontaktor 1 dan T1 kontaktor 2 masing-masing ke lampu ya, lampu kuning dan lampu hijau. Sudah terpasang kabelnya dari MCB 2 ke kontaktor 1 ya, MCB 3 ke kontaktor 2. Outputnya masing-masing ke yang ini untuk ke pilot lamp warna kuning ya, yang ini untuk warna hijau. Jadi untuk kontaktor 1 dan ini kontaktor 2. Selanjutnya kita akan wiring kontrolnya ya, mulai dari output dari push button NC ini kita jumper ke masing-masing ke push button NO yang hijau, warna hijau. Selanjutnya kita jumper ya, dari jumperan ini kita masukkan ke kontaktor 1 di nomor 14, ini NO nya ya, di auxiliary kontak nomor 14, kontaktor 1 dan kontaktor 2. Sudah terpasang teman-teman kabelnya. Ini adalah kabel untuk safe holdingnya ya. Selanjutnya kita akan pasang kabel dari output push button 1 dan push button 2 ya. Sudah terpasang teman-teman, output dari push button 1 kita masukkan ke NC ya, auxiliary kontak di NC nya kontaktor di nomor 22 ya. Yang push button 2 juga kita masukkan ke auxiliary kontaknya di kontaktor 1 ya, di nomor 22 juga. Nah, nanti outputnya dari kontaktor auxiliary kontak ini yang nomor 21 NC kita masukkan ke coil kontaktor 2 dan yang di kontaktor 2 kita masukkan ke coil kontaktor 1. Teman-teman, sudah terpasang kabelnya, lihat ya. Output dari auxiliary kontak di kontaktor 1 ini yang berasal dari push button 2 ya, kita masukkan outputnya ini masuk ke coil kontaktor 2. Sedangkan yang dari push button 1 ya, ini masuk ke nomor 22 kontaktor 2 NC nya, outputnya masuk ke coil kontaktor 1. Sekarang untuk self holdingnya, jadi saya jumper coil ya, coil kontaktor 1 ke NO ya, ke NO dari kontaktor 1 di nomor 13 ini auxiliary kontaknya. Begitu juga ya, ini kontaktor 2 ya, kita jumper dari auxiliary kontak yang NO ini kita jumper ke coilnya. Ini untuk sebagai sistem safe holdingnya. Jumperannya sudah terpasang ya teman-teman. Ini jumperan dari coil ke auxiliary kontak nomor 13 NO
ya, untuk kontaktor 1. Dan untuk kontaktor 2 juga sama, dari coil kita jumper ke auxiliary kontak NO ya. Selanjutnya ini sudah selesai, kita akan coba hidupkan, kita lihat sistem kerjanya seperti apa. Sekarang kita tes teman-teman. Saya naikkan dulu MCB kontrolnya. Oke, AC power sudah masuk, ditandai pilot lamp warna merah sudah menyala. Kita naikkan MCB kontrol untuk motor 1 atau kontaktor 1 ya, MCB kontrol untuk kontaktor 2. Oke, jadi kita start push button 1. Oke, kita start push button 2. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Jadi sistem ini dibuat sebagai sistem proteksi. Jadi jika seandainya satu motor bekerja, maka motor kedua dalam satu sistem rangkaian ini tidak boleh bekerja. Nah, sistem ini banyak dipakai, diadopsi oleh rangkaian motor forward reverse ataupun start delta. Nah, sistemnya sudah kita pakai ya kemarin teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, linknya nanti saya taruh di atas. Ini sistem interlock. Jadi yang dimaksud dengan sistem interlock seperti ini. Jadi sistem proteksi ketika pompa 1 running, pompa 2 atau motor 2 tidak boleh running ya. Jadi hanya boleh salah satu motor saja yang running dalam satu sistem rangkaian panel. Karena itulah dinamakan namanya sistem interlock. Jadi sistem pengunci di rangkaian dalam. Oke. Nah, untuk bisa motor 2 atau kontaktor 2 berfungsi lagi, kita harus stop dulu ya, stop dulu di motor satunya atau kontaktor satunya, ditekan push button stopnya, baru bisa kontaktor 2 running ketika ditekan push button start untuk motor 2. Nah, ketika motor 2 sedang berjalan seperti ini, motor 1 tidak akan bisa berjalan ya, tidak akan bisa di running. Karena inilah namanya sistem proteksi. Seperti tadi ya, untuk menghidupkan motor 1, maka motor 2 harus di off kan dulu. Nah, ini adalah sistem proteksi interlock ya, yang kita rangkai secara manual. Nah, kalau untuk otomatisnya teman-teman bisa ganti, bisa tambahkan itu nanti namanya limit switch ya, limit switch bisa, ataupun ada beberapa komponen lain ya yang mendukung kerja dari otomatis interlock ini. Jadi banyak diadopsi oleh sistem rangkaian forward reverse dan start delta. Oke, teman-teman, semoga bisa menambah wawasan ya, menambah referensi rangkaian. Terima kasih, kita ketemu next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.